Raksasa Jerman Bayern Munchen sukses membungkus gelar Bundesliga berturut-turut untuk ke-8 kali dan ke-30 sepanjang sejarah. Tapi, apakah dominasi Bayern di Bundesliga membuat sepak bola kasta teratas Jerman ini jadi menjemukan? Apakah kekuatan Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, dan tim lainnya teramat jomplang dengan Bayern? Tak hanya membahas gelar Bayern musim ini, kans Liverpool dalam merajai Liga Inggris musim ini juga akan kita bahas bersama dalam Sindo on the Pitch, para raksasa kunci gelar. Kan? Ya. Itu yang sangat diharapkan ada. Kayak seperti beberapa liga lain yang terlalu didominasi juaranya. Seperti Liga Spanyol maupun Liga Belanda. Ya, sempat mereka ada beberapa tim yang mendominasi beberapa musim selalu juara berturut-turut. Nah, ini berarti tantangan ya bagi si PSSI-nya liga masing-masing ini ya Han ya, untuk bisa bagaimana klub-klub ini berkompetisi dan berkompetitif ya. Bagaimana menciptakan kompetisi yang jauh lebih menarik. Nah, Bayern Munchen, balik lagi kita bahas gelar-gelar, bukan karena saya fans, tapi 8 musim, 8 gelar. Luar biasa. Jadi dari tahun berapa hitung-hitungannya? 2012. Jadi dari 2012 sampai ke 2020. 8 kali berturut-turut. Itu dia selalu meraih juara. Ini banyak pemain-pemain yang saya suka juga sih. Tapi udah agak tua ya, tapi dia tetap produktif ya. Nah, salah satunya strikernya itu. Siapa? Robert Lewandowski kalau nggak salah. Iya. Kan? Jadi pemain mana? Pemain asal dari Polandia. Betul. Nah, ini sangat luar biasa. Produktivitasnya luar biasa, dia jadi role model pemain muda, tidak hanya di Bayern Munchen, tapi juga di Polandia dan di Bundesliga. Itu yang mungkin membuat manajemen dari Bayern Munchen tetap mempertahankan ya. Iya. Di saat semua pemain-pemain yang ini berpindah-pindah klub, dia tetap bertahan ya. Betul. Berapa tahun dia bertahan di situ ya? Banyak, tapi kita intip dulu. Ini adalah musim-musim Bayern Munchen menjuarai liga. Jadi dia hanya sempat diganggu oleh Borussia Munchen. Teman-teman, diganggu oleh Borussia Dortmund saja. Nah,
hanya sempat dalam 1 dekade terakhir 2 kali saja Dortmund ini menjuarai liga ya. Bayern Munchen. Selebihnya selalu Bayern Munchen yang menjuarai ini. Memang sudah banyak banget ini Bayern Munchen koleksinya. Jadi kalau di lemari gelarnya itu tim udah trofi aja semuanya. Isinya semuanya itu. Isinya lemari. Di lemari isinya trofi kalau semua. di itu berapa lemari ya kalau dihitung tuh kalau dari trofi itu ya? Nah itu saya kurang tahu. Nanti kita ke sana sama-sama ngintip Tapi yang lemarinya. pasti ini klub memang klub legendaris dan klub juga yang termasuk tertua ya Han ya di dunia ya Han ya. Iya. Nah, saya juga penasaran juga nih Han sama yang namanya Munchen nih. Menang berapa kali sih mereka tahun ini sampai ini mereka kok sampai dominan banget mereka menjuarai liga Jerman ini Han. Liga Jerman. Iya. Nah, ini kita punya bocorannya, Hatim. Nah, ini adalah bagaimana raport Bayern Munchen musim ini. Nah, memang main baru 32 kali musim ini, jadi mau corona, mau persaingan dengan klub lain itu tidak menghentikan mereka. Dan top skor juga ya, top skornya juga dipegang oleh tadi si striker itu ya. Betul. Nah, baik di kandang, di tandang, nggak jadi masalah. Semua dilibas menang. Mereka hanya beberapa kali saja tidak mendapatkan poin sempurna, Hatim. Nah, itu dia. Nah, musim ini bocorannya juga kita sudah siapkan. Nah, gitu. Jadi memang total pemasukannya ada berapa Tuhan? Nah, dia itu ada 91. Ini termasuk yang produktif berarti ya, termasuk produktif ya. Produktif ada 93 gol di kandang luar biasa sekali. 50 ya? Iya. Nah, dan kandangnya 43. Betul. Ini tim. Ini emang apa ya? Kalau misalnya pun dibandingkan dengan klub-klub lainnya di papan atas dari Liga Eropa lainnya, statistik Bayern Munchen ini juga memang sangat moncer. Ya, banyak benar ya golnya Han ya, luar biasa ya. Betul. Ada data statistiknya juga ya. Nah, ini ada juga pemain-pemain andalan Bayern Munchen musim ini, seperti yang tadi Hatim bilang, ada Lewandowski, dan ini yang tengah ini memang andalan dari zaman baheula-nya. Thomas Müller ya. Ya. Dan dikala teman-teman satu timnya di timnas udah banyak pindah klub, dia masih tetap bertahan di Bayern Munchen ya. Betul, 100 untuk Bung Hatim. Nah, ini dia masih kita tampilkan statistiknya. Tapi yang paling banyak pasti tetap tadi Robert Lewandowski ya. Nah, satu lagi nih juara ini Han ya. Masih ada lagi Han, liga-liga top Eropa lain yang masih berjalan dan ketat persaingannya di luar dari Liga Jerman Han ya. Betul. Nah, salah satunya yang paling dinanti-nanti adalah Liga Inggris. Liga Inggris itu yang sangat luar biasa. Nah, semua orang berharap dan mata para perhatian pencinta sepak bola akan tiba tertuju ke sana. Tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut. Setelah ini kita bahas habis Liga Inggris. Jangan Aku suka boringnya yang mama muda, mama muda. Selamat bergabung kembali sahabat Sindo News. Namun saya ingatkan kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para penonton semua. Nah, para penonton,
bisa langsung menyaksikan dan mengisi kolom live chat di channel YouTube Sindo News dan bertanya semua tentang sepak bola. Nanti kita pasti akan ditanya. kasih kesempatan terus ya. Ya. Nah, Bung Hatim, selain Liga Jerman yang baru saja menasbihkan juaranya yaitu Bayern Munchen, nah ada liga lain yang sudah selesai kompetisinya. Nah, ini ada Liga Prancis atau yang biasa kita sebut Ligue 1 dan Liga Belanda. Betul. Nah, untuk Liga Prancis mereka sudah menentukan juaranya. Betul. Walaupun kompetisi belum selesai. Nah. Jadi lewat kalkulasi mereka menentukan bahwa Paris Saint-Germain itu sudah berhak mengklaim gelar juara. Itu diisi pemain-pemain top semua tuh. Betul, ada salah satu favorit. Nah, betul juga. Nah, ada juga Liga Belanda, tapi Liga Belanda memang sedikit berbeda. Nah, Liga Belanda akhirnya dihentikan tanpa pemenang dan juga tanpa ada tim yang terdegradasi. Artinya berarti musim kompetisi 2019-2020 ditiadakan. Betul. Nah, mungkin saat ini seperti pemain dari Paris Saint-Germain ada Cavani, Mbappe ini luar biasa berpestanya. Tapi Bung Hatim, klub kesayangan kamu, Liverpool ya, harus masih menahan. Di atas kertas aman banget, makanya saya pakai ini. Penantian 30 tahun, Han. Nah, itu untuk dia. Menjuarai Liga Primer. Nah, saya agak miris ini dengan kawan saya ini karena Liverpool sudah sangat berharap bisa juara, tapi tahun ini diganggu oleh corona. Saya sudah tanya ke semua dukun, Han, dipastikan sekarang pasti juara tahun ini, Han. Jangan ngomongin dukun, Hatim, kita bertanya saja kepada tiga narasumber kita. Karena sudah tergabung dengan kita lewat video conference. Ada, kita panggil satu-satu ya, Tim. Ini kayaknya komentator ini udah biasa kita melihat di layar kaca ya, di layar televisi. Betul. Dan tidak asing semua bagi teman-teman sahabat Sindo News ya, An. Betul, kita panggil satu-satu ya. Silakan. Halo Bung Jaka Susila. Bung Jaka Susila. Halo, apa kabar? Salam sehat. Tim. Salam sehat. Nah, terus ada apa lagi? juga Bung Ma'ruf El Rumi. Wah, Bung Ma'ruf El Rumi. Halo. Apa kabar? Baik. Salam sehat. Dan juga ada kawan kita juga, Haris Pardede. Haris Pardede atau dipanggil Bung Haris. Ya. Apa kabar Bung Haris? Halo, baik Bro Hatim. Salam sehat. Dan juga sehat terus ya. Nah, ini udah ada 3 nih, Han ya. 3 komentator kita yang top-top ini. Nah, ini kita harus gali nih, Han. Betul. Dari mereka semua. Kita beruntung sekali bisa bergabung dan berdiskusi dengan para komentator kita yang handal-handal dan luar biasa ini. Nah, tapi Tim, sebelum bahas Liverpool, ini saya agak nggak enak, Tim. Soalnya selain Hakim, 3 orang ini nggak ada yang suka Liverpool. Oh gitu. Iya. Menarik. Nah, artinya berarti mereka nanti akan memberikan komen-komennya yang fair berarti. Betul. Sip. Ini ada Bung Ma'ruf, fansnya Chelsea. Chelsea. Dan ini Bung Jaka dan Bung Harpa ini CS-an. Sukanya sama Arsenal, Tim. Arsenal. Musuh semua ini. Kita doakan musim depan penampilannya agak bagus lah ya. Oke. agak bagus. Nah, sekarang kita intip dulu nih klasemen Liga Inggris, masih karena dipimpin. kan mau mulai nih. Tapi masih dipimpin Liverpool. Betul. Kan? Nah, kita intip. Ya. Kita intip, ini dia bahwa Liverpool masih memimpin. Masih memimpin ya. Di berapa poin, Tim? Poinnya ini harus lebih dekat nih ya. Berapa ya? 62 ya? Nah, poinnya 22. Bedanya 22. 22. Sorry. 22. Poinnya 82 ya. Nah, iya. Nah, ini ada 2 skenario bagi Liverpool untuk jadi juarahan ya. Ya. Karena kita akan bahas skenario normal ini nih, Han nih. Kita harus bahas dulu nih, ya kan? Nah, ini dia. Ini klasemen pertamanya ya. Memang kalau dilihat dari statistik dan juga
jadwal Liverpool emang ya lebih banyak lah chance juaranya. Chance-nya lebih tinggi ya. Bahkan mereka ini udah siap-siap juara aja sebetulnya tim. Nah, terus oke. Itu skenario normal ya, Han? Iya, skenario normal. Nah, terus bagaimana dengan Man City? Kita pakai skenario yang lain nih, Han. Kalau skenario nah, ini kan skenario Liverpool ya. Tapi jangan jumawa juga ya. Nggak boleh, tidak boleh. Karena di sepak bola ini semua bisa terjadi. Nah mendingan kita tanya aja ke kita tanya pendapat mereka juga ini. nih, skema-skemanya kira-kira prediksinya dia nih nanti nih. Siapa kemungkinan yang akan juara dan apakah bisa kemungkinan sekarang Liverpool yang nomor 1 bisa disodok oleh yang nomor 2 Manchester City. Silakan Han, kita kasih kesempatan siapa dulu Han. Silakan Bung Jaka, bagaimana nih prediksinya? Baik, terima kasih. Sebenarnya nggak usah diprediksi ya, Liverpool kemungkinan besar itu pasti juara gitu. Alhamdulillah. Pun nggak usah ngomong dukun. Namun menariknya adalah sebenarnya gini, Liverpool itu sangat senang, Klopp dan pemainnya sangat senang ketika menyaksikan Manchester City mengalahkan Arsenal. Walaupun yang Arsenal ya, Bung Jaka? Ya, yang saya tonton itu saya nggak senang gitu loh. Karena apa? Kalau dia memenangkan, Arsenal yang memenangkan, artinya apa? Ada kemungkinan nanti ketika Liverpool melawan Everton, itu dia merayakannya di Everton. Walaupun itu mereka satu wilayah ya, namun mereka pengen merayakan itu di Anfield. Artinya mereka menunggu laga-laga kandang sehingga mereka nanti akan bisa meraih trofinya. Kalau ditanya apakah di kandang sendiri ya, Om Jaka? Iya, milihnya di sana gitu loh. Ya mungkin dia udah telepon Arsenal mungkin ataupun siapa gitu. Kalahin aja dulu, nggak apa-apa, gue nanti aja gitu mungkin ya. Karena memang kalau ngomong kan juara udahlah, nggak usah diperdebatkan gitu loh. Dari statistik manapun Liverpool akan juara. Ini tinggal nunggu waktu aja. Iya. Nah, adakah kita cek ya, apakah ada yang berpendapat berbeda? Silahkan Bung Harpa, bagaimana pendapatnya? Gimana komentarnya? Iya, tadi udah sedikit disinggung sama Mas Jaka ya, karena dari mulai Februari pun di saat membawa review IPL saya sudah mengatakan bahwa Liverpool ini 99,7% sudah pasti juara. Tinggal kira-kira dia mau pilih juaranya kapan dan di mana kan gitu. Ya kan? Tapi memang thriller terutama bagi pendukung Liverpool seperti Bro Hatim ya, udah menunggu 30 tahun dari dulu masih kecil, dewasa, segala macam. Dari zaman John Barnes, Bung. Yang keras, mungkin dari Grobler mungkin ya. Jadi sudah di ujung jalan nih, Bahkan waktu itu kan pertandingan yang terhentikan sebelum City lawan Arsenal kalau nggak salah. Persis banget. Nah, bayangkan kalau saat itu City kalah dan Liverpool menang kan langsung juara, selesai itu cerita. Nggak perlu nunggu lagi, perfect lah. Tapi ternyata kayaknya Tuhan masih suruh sabar dulu nih Bro Hatim dan Liverpool yang lain kayaknya ya. Tapi penantian itu sepertinya sudah sedikit lagi. Nah, tadi nyambung juga yang dikatakan Mas Jaka. Memang ini tinggal milih-milih gimana nih think tank-nya nih. Apakah memilih pestanya ya, memilih tempat pestanya. Betul, tapi kalau melihat naga-naganya ya, 2 pertandingan ke depan kan mainnya di Liverpool sebenarnya. Everton lawan Liverpool, kemudian Liverpool lawan Crystal Palace. Berarti di Liverpool juga di Anfield. Yang jadi masalah adalah di mana katakanlah mereka juara di Liverpool saat bertindak sebagai tuan rumah melawan Palace. Nah, ini yang kalau saya concern-nya adalah bayangin nggak sih fans Liverpool nunggu sekian puluh tahun dan juara, apakah ada jaminan mereka nggak akan berkumpul untuk merayakan? Nah, ini jadi masalah untuk penanganan corona yang sedang berlangsung dan belum tuntas. Kalau saya concernnya lebih ke situ. Jadi mengantisipasi bagaimana nanti kalau Liverpool juara di kota Liverpool, tidak ada fans Liverpool yang berkumpul dan menciptakan klaster baru corona. Itu aja. Menarik. Ya. Nah, tinggal satu kesempatan lagi nih kepada Bung Ma'ruf. Bung Ma'ruf ya. Ya, kita minta pendapatnya. Semuanya mengatakan bahwa sudah Bung Harpa, kemudian Bung Jaka mengatakan bahwa ya 99 sekian persen itu Liverpool sudah menjadi juara.
Ya, secara teori iya. Dan menurut saya harusnya kalau kita melihat petanya Liverpool itu dengan situasi klasemen yang sudah dimiliki oleh Liga Inggris, mungkin Liga Inggris itu sudah lebih layak untuk dihentikan dibandingkan dengan Liga A kalau kita bicara soal potensi gelar juara. Betul. Tapi karena faktor ekonomi yang kita tahu bagaimana Liga Primer itu kalau misalnya Liga berhenti itu kemudian ruginya itu sampai triliunan, maka tetap dilanjutkan dengan asumsi bahwa secara teori Liverpool menjadi juara. Tapi jangan lupa bahwa hitung-hitungannya kan masih butuh 6 poin. Tidak ada yang bisa menggaransi. Tidak ada kemudian yang kemudian bisa menggaransi. Secara teori mungkin 2 pertandingan Liverpool menang, tapi kan tidak ada yang menggaransi karena pertama mungkin ada laga pertama akan selalu nervous. Kedua, tekanan semua sekarang berada di kubu Liverpool. Ketika City menang, memang tipis peluang itu, tapi ya siapa tahu lah kita ada mungkin potensinya kecil, sangat kecil. Tetapi ya kita menikmati pertandingan Liga Primer seperti kita menikmati sebuah film besar, film kolosal yang kemudian ini film yang endingnya ditunggu-tunggu selama 30 tahun. Tapi saya memang menghitung bahwa Liverpool secara teori juara, tapi kita tidak bisa kemudian mengatakan 100% bahwa ini akan semudah yang dibayangkan. Ini skenario ya, kalau Manchester City ada kemungkinan bisa ada skenario untuk menjadi juara, Bung Maruf? Kecil lah, walaupun tipis walaupun banget. Tipis sekali. Ya kalau misalnya nanya ke pendukung MU mungkin ya berharap lebih baik Manchester City yang juara dibandingkan dengan dibandingkan dengan Liverpool yang juara. Iya, tapi kalau misalnya kita melihat peluang ya jelas sangat kecil sekali, 0,00 sekian persen. Jadi tipis kemungkinan untuk City bisa menjadi juara. Jadi hanya sebagai menuntaskan kewajiban saja. Betul, ya. Ini mungkin bisa dikatakan berkah coronahan Liverpool akhirnya juara. Tapi bisa jadi itu adalah nanti tetap saja Liverpool disebut juara karena corona. Gak apa-apa. Apapun alasannya yang penting juara. Penantian 30 tahun akhirnya terwujud berkat corona. Oh enggak. Berkat tapi juga tadi sempat di-mention bahwa selebrasi Liverpool ini nanti mungkin tidak seperti selebrasi Manchester City di musim yang lalu sebelumnya ataupun klub yang lainnya ketika juara. Nah, ini bagaimana, Bung Maruf? Silakan, Bung. Iya, pendapatnya gimana euforia nanti nih bila Liverpool juara? Iya, sebenarnya kalau melihat dari Liverpool kan sudah setengah ikhlas ya. Jurgen Klopp pun mengatakan bahwa ya kalau misalnya tidak bisa dirayakan tahun ini ya kenapa tidak dirayakan tahun depan ketika memang itu memungkinkan. Tapi memang rasanya tentu akan sangat berbeda sekali ya. Tapi yang memang harus menjadi catatan dari kubu Liverpool dan pendukung Liverpool adalah bahwa tim dari Liga Primer itu sudah sepakat kalau misalnya ada pelanggaran dari protokol kesehatan COVID yang sudah disepakati oleh semua klub, maka itu potensinya akan menjadi sangat berbahaya. Sudah ada deret ancaman sanksi, mulai dari pengurangan poin sampai kemudian mencoret tim itu dari kepesertaan di Liga. Nah, tentu pendukung Liverpool harus menghitung ini. Kalau kemudian mereka memaksakan diri untuk datang ke area atau kemudian mendekat seperti yang dilakukan oleh pendukung PSG ketika mereka di pertandingan Liga Champions, saya pikir itu sangat beresiko untuk Liverpool. Jangan-jangan justru karena kenekatan, karena faktor ketidaksabaran, kemudian mereka melanggar protokol kesehatan yang kemudian berimbas pada klub yang mendapatkan sanksi, bahkan misalnya sampai sanksi terburuk, misalnya dicoret dari kompetisi musim ini atau bahkan dikurangi poin. Tentu petanya menjadi sangat terbuka. Karena itu ya ini memang bagian dari ironi ya. Tapi kan Liverpool kan sudah terbiasa tidak merasakan pesta gelar juara. Jadi ya nggak apa-apa lah tahun ini tidak merasakan gelar. Yang penting mengangkat trofi melihat dari layar televisi. Gimana, Bung Jaka? Komennya kalau untuk Bung Jaka? Ya, siapa yang bisa mengendalikan supporter, apalagi Liverpool 30 tahun para supporter menanti ini gitu loh. Kita lihat pertandingan tadi malam Napoli melawan Juventus ya, yang harus diakui bahwa Napoli akhirnya menjadi juara. Dan apa yang dilakukan oleh fans Napoli, mereka merayakan di luar stadion, mereka merayakan di tempatnya. Padahal kita tahu sendiri Italia adalah salah satu epicentrum
penyebaran COVID-19. Iya. Di Eropa, iya betul. Nah, bagaimana dengan Liverpool? Padahal kalau mungkin Napoli ya hanya juara Copa aja kok senangnya minta ampun, ya nggak apa-apa karena memang itu. Bayangkan Liverpool 30 tahun dengan fanatismenya luar biasa ya. Iya, fanatismenya luar biasa, penampilan yang impresif, selisih jarak yang luar biasa, dan harus dirayakan dengan diem-diem dan semuanya. Sepertinya saya punya keyakinan bahwa mereka tetap akan merayakan. Nah, memang sanksi yang disebutkan Bung Maruf tadi memang mengancam. Tapi ya secara saya kira manusiawi. Saya kalau sebagai fansnya Liverpool, saya tetap akan lari ke pinggir jalan dan saya bawa bendera Liverpool kalau di kota Liverpool. Itu hal yang lumrah. Betul, betul sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan kecintaan supporter terhadap klubnya. Nah, Liverpool ini kan berstatus sebagai juara Liga Champions dan tentu saja harapannya pesta Liga Primer itu jauh lebih besar daripada ketika mereka menjuarai Liga Champions. Karena apa? Ya itu tadi 30 tahun itu. Gimana Bung Arfa? Ya, Bung Arfa. Ya, gini. Kalau gue gampang, gue tanya lu Mas Hatim. Kalau lu ada di kota Liverpool nanti dan Liverpool juara, jujur, lu ikut ngerayain atau enggak? Itu aja pertanyaan. Pasti dong, 30 tahun. Udah. 30 tahun. Itu aja. 30 tahun ya. Separuh umur Bung Hatim berarti. 4 tahun. Oke. Karena begini, karena fans Liverpool itu pasti sudah lumayan dalam faktor usia karena ada penantian 30 tahun itu. Iya. Tapi gini, gue kalau boleh nambahin, silakan. Tadi terlepas dari ngarayain, memang ini menarik ya kalau kita lihat bagaimana Liga Inggris ini bertarung dengan bukan hanya negaranya, tapi Liga Inggris bertarung dengan keberlangsungan mereka, integritas mereka. Betul yang tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Maruf. Memang ini ada juga soal fulus ya, soal uang. Karena uang yang berputar di Liga Inggris itu sangat luar biasa. Betul. Sehingga kalau sampai memang Liga ini tidak dilanjutkan, ini konsekuensinya sangat luar biasa. Seperti snowball effect ke TV, ke sponsor. Ya, jadi memang harus diteruskan. Nah, ini berbeda dengan mungkin Liga Belanda yang mini liga ya. Jadi sponsornya juga nggak terlalu besar, komprominya juga gampang dan sebagainya. Jadi lebih gampang. Dan sedikit tambahan ini juga mungkin menjadi gambaran dari bagaimana ternyata dunia ini sangat tidak siap menghadapi corona. Jadi betul sekali, Bung. Penanganannya beda-beda. Eredivisie dihentikan tanpa juara, PSG dihentikan juara, Liga Inggris maju mundur dan sebagainya. Demikian juga kalau kita lihat di tataran negara, penyelesaiannya beda-beda tiap negara. Iya. Karakterisnya beda-beda. Menarik sekali ulasan para 3 narasumber luar biasa. kita. Semoga sahabat Sindonews bisa mendapat tambahan ya. Betul sekali. Ya. Dan kita juga mengingatkan agar para sahabat Sindonews yang menyaksikan acara ini agar terus berpartisipasi secara aktif dan silahkan mengirimkan pertanyaan untuk ketiga para narasumber kita. Setelah break ini, Tim, kita bakal bahas Liga Spanyol. Nah, ini juga sangat lebih menarik lagi. Jadi jangan beranjak ya, sahabat.
Nah, Han, ngomongin masalah Liga Spanyol, kita pasti nggak lepas dari perseteruan abadi, Han. Nah, betul. Atau yang biasa disebut, kalau laganya disebut El Clasico. El Clasico. Nah, ini antara Barcelona dan Real Madrid. Ini selalu memanaskan La Liga, walaupun sedikit agak miris karena dominasi dua klub ini sangat luar biasa. Sempat Atletico Madrid muncul dan Valencia ya. Sekarang cuma jadi tinggal 4 ya. Iya. Nah, persaingan dua klub ini memang luar biasa dan ini tergambar di musim ini juga. Nah, ketika kompetisi La Liga kembali bergulir, bagaimana kita lihat persaingan dua klub ini? Oke. Nah, kita tanya juga nih, silakan Bung Jaka, bagaimana prediksinya? Kira-kira siapa nanti yang akan menjadi juara ini? Ya sebenarnya karena tadi sudah disebutin bahwa ini didominasi oleh Barcelona dan Real Madrid, memang dua tim ini yang secara materi maupun finansial, saya katakan finansial ya karena finansial sangat menentukan terutama di Spanyol gitu. Dan namun kedua tim ini sebenarnya tidak menunjukkan performa yang bagus seperti musim-musim yang lalu. Real Madrid contohnya produktivitasnya cukup rendah, 49 gol, padahal dihuni oleh pemain-pemain yang luar biasa. Walaupun dia memang kebobolan baru 19, artinya memang kalau mau melihat ini kan gampang, sisi pertahanannya oke, namun sisi serangnya tidak bagus. Di sisi lain Barcelona masih punya problem di lini depan. Suarez yang menjadi andalan tahun lalu pun sekarang banyak didera-cedera. Pemain-pemain mudanya belum bisa menggantikan mereka. Yang menjadi problem adalah Barcelona sampai sekarang kebobolannya cukup banget, 31 gol. Ini dibanding 4 besar di Liga Spanyol, mereka yang terburuk. Artinya problem pertahanan menjadi problem dari Barcelona. Dan saya kira dua tim ini walaupun masih menguasai karena memang secara tradisi dan secara kekuatan tim personal, namun sebenarnya dua tim ini tidak menunjukkan performa terbaiknya. Selain itu ada peluang yang lain selain dua tim itu untuk menjadi juara, Bung Jaka? Ya peluangnya ada, namun saya kira cukup tipis. Kayak Sevilla yang sekarang 47 poin pun juga cukup berat saya kira untuk melawan kebesaran Barcelona dan Real Madrid. Saya kira masih isunya, saya kira Barcelona dan Real Madrid isunya sekarang dua tim ini bisa mengumpulkan poin berapa, karena memang sampai sekarang pun Barcelona udah kalah 5 kali, artinya memang bukan penampilan yang terbaik di Liga di tahun ini. Begitu juga dengan Real Madrid, lebih banyak imbangnya daripada menangnya, lebih banyak imbangnya 8 kali, artinya memang masih mempunyai problem di penampilan mereka. Nah, kalau diminta untuk memilih, Bung Jaka, condong kemana? Barcelona atau Real Madrid? Saya dari dulu tuh suka Barcelona sebenarnya. Zamannya Patrick Kluivert gitu loh. Saya itu pengagum Barcelona sebenarnya gitu loh. Kalau di Liga Spanyol senang mainnya gitu loh. Saya nggak tahu kok tiba-tiba senang Barcelona waktu itu apa ada karena Patrick Kluivert atau yang lainnya. Tapi memang waktu itu ya sampai sekarang saya melihat Barcelona lebih lebih stabil lah mungkin dibandingkan Real Madrid. Real Madrid masih butuh waktu walaupun Zidane sebenarnya belum bisa mengembalikan kedikdayaannya. Tapi kalau saya memilih Barcelona lah, Barcelona. Gaya tiki-takanya yang menarik. Nah, satu Barcelona nih hati ya. Kita lempar ke Bung Harpa. Bagaimana Bung Harpa? Gimana prediksinya Bung Harpa? Ya kalau lihat dari two horse races ini, ya, Barcelona kan sudah sekitar 4 poin ya kalau nggak salah ya, leading di klasemen. Tapi memang ada satu pertandingan kalau nggak salah Real Madrid masih main. Dan lagi-lagi saya sedikit mau menarik lebih luas ya persaingan di La Liga. Memang dalam 20 tahun terakhir hanya Madrid, Barcelona dan koreksi kalau saya salah, Atletico Madrid serta Valencia yang mencaki La Liga ya. Valencia mungkin 2 kali, Atletico mungkin sekali lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dominasi ini sangat luar biasa. Nah, saya kaitkan lagi dengan prolog kalian berdua tadi di awal bicara soal Bayern Munchen misalnya kan. Itu lebih parah lagi, 8 tahun satu tim aja yang juara terus kan. Iya, betul. Betul.
Nah, Itali ini masih kan penting dibahas ya. Itali ya, juga saya baru Itali ingat itu nih juga Mas Jaka. sama itu. Jadi gini, kalau kita lihat di dunia ini kan sedikit berfilosofi ya, butuh yin yang, keseimbangan, A, B. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Messi, Ronaldo, Pele, Maradona. At least butuh 2 sparring partner untuk membuat pertandingan seru. Tapi ya kalau di Bundesliga hanya 1, di La Liga ada 2. Jadi memang tiap tahun ya udah Barcelona, Madrid, Barcelona, dan tahun ini sepertinya Barcelona sudah leading sekitar 4 poin, walaupun masih bisa dikejar. Tapi ya rasa-rasanya sih Barcelona menurut saya yang lebih mungkin untuk juara La Liga lah musim ini. Barcelona lagi. Barcelona, berarti Barcelona udah beda. 2. Nah, kita tanyakan ke Bung Ma'ruf, bagaimana Bung Ma'ruf? Kalau Kayaknya jawab- Real Madrid kayaknya nih. Kayak kalau jawab Kayaknya terakhir itu tidak harus, memilih. kalau terakhir jawabannya bingung, jadi harus ngambil posisi yang berbeda supaya enak. Nah, biar seru Tapi kan. harus dengan Biar analisa. seru. Harus Biar dengan seru. analisa. Oke. Kalau tadi Harpa bilang ada Pele ada Pele, Pele Maradona. Pele Maradona, kemudian Messi Ronaldo, maka di situ ada Hana Hatim lah ya. Boleh. Boleh lah ya. Gini, jadi memang kalau kita melihat La Liga musim ini memang bukan La Liga yang semenarik yang biasanya. Ada beberapa faktor. Meskipun memang faktor misalnya Barcelona dan Real Madrid plus Atletico. Atletico memang di musim ini baru masa transisi yang luar biasa karena banyak pemain-pemain terbaik mereka yang mulai menua, mulai pergi dan mencoba untuk bertransisi. Dan sepertinya Diego Simeone mungkin terlalu lama juga di Atletico, jadi agak berat kalau dia bisa mengangkat tim ini dan selalu bicara mentalitas. Karena sebuah tim tetap butuh gelar juara. Karena itu kalau kita lihat Atletico sekarang jauh dari persaingan untuk mendapatkan gelar juara. Ya. Kalau kita bicara Madrid dan Barcelona, kenapa kemudian tadi saya ingin menambahkan dari Mas Jaka, kenapa kemudian Barcelona, Madrid tidak dalam penampilan terbaik mereka? Salah satu alasannya adalah lebih karena faktor banyak pemain mereka, dua tim ini sama-sama sering dilanda cedera. Messi kita tahu bagaimana awal musim cedera, sempat juga sebelum corona ini dia mengalami cedera. Kemudian kita tahu Suarez juga cedera juga. Griezmann juga belum sepenuhnya menyatu. Itu juga menjadi problem. Satu sisi kalau kita lihat juga di Madrid, Gareth Bale juga cedera, kemudian pemain terbaik yang diambil dari Chelsea itu juga mengalami cedera juga kan. Hazard itu kan juga cedera, kemudian berat badannya naik juga. Jadi itu juga menjadi salah satu problem. Dan Madrid masih sangat bergantung pada seorang Benzema. Jadi itu juga memang menjadi problem. Kenapa? Kemudian dua tim ini, Barcelona dan Madrid, dominan tapi tidak 100% dominan dan tidak semenarik yang biasa mereka tampilkan. Kalau kemudian kita bicara soal peluang juara, Barcelona berada di atas. Tapi yang perlu ada salah satu yang mungkin agak menarik adalah bahwa Madrid itu tidak kalah di laga El Clasico. Jadi kalau kemudian Madrid pertama mereka menang, kedua kemudian mendapatkan hasil imbang. Banyak yang mengatakan kalau hitung-hitungan gelar ketika bicara duopoli, maka bisa mengatakan bahwa tergantung hasil pertandingan dari dua tim itu. Jadi kalau kemudian Barcelona sudah pernah kalah, sudah pernah imbang, secara kasat, secara hitung-hitungan mungkin Madrid agak sedikit di atas angin. Kenapa? Karena kan kalau La Liga itu tidak bicara agregat gol, tapi La Liga seingat saya bicara head to head. Head to head, ya betul sekali. Head to head ini yang sejauh ini head to head ya, kita bicara belum poinnya ya. Karena poinnya kan memang Madrid masih ada kurang permainan. Nanti malam baru menghadapi salah satu tim berat Valencia. Jadi kalau secara head to head Madrid sudah punya modal, tinggal mereka tidak terpleset. Hanya persoalan kalau Barca itu sudah dalam posisi stabil, artinya bahwa Suarez sudah kembali, Messi kembali, Griezmann kembali. Nah, Madrid ada persoalan, ada konflik antara Karim Benzema, ada konflik antara Gareth Bale dengan pelatihnya, dengan Zidane. Nah, ini dikhawatirkan bisa merusak ritme di dalam tim. Tapi kalau ditanya siapa yang berpeluang, ya karena dua memilih Barcelona, saya memilih Real Madrid. Karena ada Hazard di sana yang memberikan gelar kepada Chelsea. Itu kenapa klub biru itu selalu disebut. Luar biasa ya analisanya dan prediksinya Bung Jaka, Bung Ma'ruf dan Bung Harpa ya Han ya. Nah, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari yang menyaksikan YouTube Live Sindo News ini. Luar biasa Han, ternyata antusias dari sahabat-sahabat Sindo News untuk bertanya nih Han. Nah,
Kita kasih kesempatan nih, Han. Nah, Yang ada pertama, Han. yang bertanya soal Liga Inggris. Dari mana, Han? Dari Zulfikar. Ada yang bertanya soal prediksi City melawan Arsenal. Itu akan dibenarkan siapa ya, Han ya? Ya. Apa? Karena ternyata kalau City menang, itu katanya akan kemungkinan menunda perayaan Liverpool. Mereka berharapnya demikian, Tim. Ini Nah, suruh kita siapa yang tanyakan jawabnya? kepada Bung Jaka. Silakan, Bung Jaka. City Arsenal. Ya, prediksi pertandingan Prediksinya. Manchester City dan Kan Arsenal. sudah kan? Udah main. Tadi malam udah main. 4-0. Nah, Dini ini hari. dia. 3-0. 3-0. 3-0, sorry. Nah, Jangan ditambahin Bung Jaka. Kalah nggak usah tambahin skornya. Saya udah pada taraf pasrah sama Arsenal. Jadi mau ditambahin berapapun ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah ditambahin. Kalah. analisa kemenangannya bagaimana? Ya karena memang Arsenal memang belum pada tarapan stabil. Gini, Arsenal itu menurut saya beberapa tahun itu bukan tim yang menargetkan di puncak klasemen. Dia berada di 4 lolos Liga Champions itu sudah oke. Penontonnya banyak, sudah senang gitu loh. Sepertinya seperti itu. Tidak ada niatan untuk sepertinya ya. Walaupun saya mendukung Arsenal gitu loh. Iya, Walaupun saya mendukung Arsenal, saya senang melihat permainan Arsenal. Iya, tapi memang besar. kalau mau objektif dari tahun ke tahun, dari pemilihan pemain dan semuanya ataupun pelatih, sepertinya dia tidak ada visi untuk bisa menjuarai. Pun dari quote-quote-nya ataupun pernyataan dari pihak Arsenal pun dia tidak ada keinginan untuk menjadi juara. Yang pasti dia pertandingan sebanyak mungkin, bisa main di Eropa, itu mungkin sudah kebanggaan bagi pemilik Arsenal ya. Saya katakan bukan fans Arsenal, pemilik Arsenal sepertinya. gitu. Nah, ini ada yang menarik terkait Arsenal. Arsenal ini dulu selalu identik dengan pemain-pemain muda. Bagaimana Arsene Wenger walaupun dihujat, dia mempunyai mata yang luar biasa dalam scouting pemain. Nah, ini yang rupanya mulai hilang di Arsenal ini. Suruh siapa nih? Komentar, kita minta komentar siapa nih, Han? Fans Arsenal satunya lagi, Hatim. Siapa itu? Bung Harpa, silakan. Nah, gini, memang kalau kita bedakan di era Wenger, bahkan era Wenger juga kita bagi dua, era Wenger Highbury, era Wenger Emirates. Nah, betul yang tadi Hana katakan, di era Wenger Highbury memang demikian. Mereka punya pemain berkualitas, pemain akademi mereka, kemudian sukses, juara, dan mereka make money dari situ. Tapi memang keputusan yang tidak mudah diambil. Mereka harus membuild stadion baru yang bisa mengenerate duit lebih banyak. Konsekuensinya kita semua tahu. Tentu mereka harus membalancing cash flow mereka. Salah satunya apa? Menjual pemain. Mereka beli pemain bagus atau setengah bagus dia jual. Mau nggak mau untuk menutupi kas. Nah, kalau saya melihat, Dark Ages itu sudah sempat dialami Wenger di era Emirates dalam beberapa tahun. Nah, kemudian menurut saya Arteta dibawa ke Emirates untuk mencoba mengembalikan lagi era seperti itu. Buktinya apa? Kalau kita lihat di susunan pemain di musim ini, dia sudah mulai mendorong beberapa pemain muda ya, Bakayo Saka, kemudian juga Maitland Niles. Dan ada beberapa pemain lainnya yang sebenarnya memang akademi dari Arsenal dan cukup menonjol, tapi tentu belum matang. Nah ini kalau saya melihat sih sudah mulai dilakukan, tapi tidak mudah ya, karena jujur ya tahun lalu ya final Europa League di Baku di Azerbaijan antara Arsenal dan timnya Bung Ma'ruf ya, itu saya kan saat itu ada di ruang press conference kan dan dapat line up langsung. Nah, dan itu saya sakit mata baca line up Arsenal tuh, batu-batuan Granit Xhaka, terus kemudian Sokratis. Waduh, ini nggak main-main yang dilawan nih, Chelsea berat loh, dan ternyata memang benar dihajar kan 3-1 sama 4-1 gitu. Jadi memang ya harus kita akui saat ini benar yang tadi dikatakan Mas Jack bahwa sudah masuk Liga Champions aja udah bagus banget sebenarnya gitu. Udah bersyukur ya? Sangat bersyukur. Nah, Ini ada ini Han, pertanyaan kedua dari Munir. Nah, ini kita minta prediksi dari para komentator kita ini. Kita tahu bahwa wabah COVID masih terus melanda dan ini juga bisa sampai akhir tahun. Kita minta ini mereka Mas Munir ini bertanya, apakah Liga Eropa musim depan juga akan dibuka tanpa penonton? Kalau tanpa penonton, masihkah Liga menarik?
Nah, ini menarik nih. Ini adalah tema yang kita bahas minggu lalu dalam Sindo on the Pitch juga. Nah, ini buat para pencinta Sindo News masih bisa menyaksikan tayangannya di akun YouTube Sindo News. Jangan lupa. Tapi kita tetap tanyakan pertanyaan ini ke Bung Ma'ruf. Nah, bagaimana ini prediksinya, karena sekarang pun masih berlangsung pertandingan tanpa penonton. Prediksi untuk musim depan ya. Kalau musim depan masih terjadi, bagaimana Bung Ma'ruf? Kira-kira? Sepertinya musim depan sudah bisa dengan penonton ya, kemungkinan karena kan semua sepakat bahwa kalau kemudian sudah ditemukan vaksin maka sudah bisa digelar dengan penonton. Bahkan secara ekstrim La Liga pun sudah memberi sinyal mungkin antara bulan Juli mungkin sudah ada penonton meskipun dengan regulasi yang ketat. Jadi dengan protokol mungkin tahun depan kemudian sudah ada penonton. Termasuk kalau kita baca kabar terakhir soal Liga Champions pun kan digelar di Portugal. Tapi kemudian di Lisabon ya, dan kalau memang memungkinkan di sana itu digelar dengan penonton, situasi yang memungkinkan, maka pertandingan akan digelar dengan penonton, tapi hanya untuk lokal masyarakat di Portugal. Jadi potensi untuk musim depan apakah tanpa penonton atau tidak, saya mengatakan musim depan mungkin sudah dengan penonton, tentu dengan batasan-batasan yang dibuat. Jadi kita akan tunggu, tapi yang jelas mungkin tahun depan sudah akan menggunakan penonton. Nah, semoga saja itu bisa terlaksana lancar. Ya, apapun yang namanya bermain bola, kalau nggak ditonton itu nggak seru kan? Betul sekali. Nah, ini juga berkaitan erat dengan uang yang masuk. Betul. Tentu saja ya, semakin menarik pertandingan, semakin kayaknya bisa juga nih kita minta komentar dari para komentator ini terkait tadi untuk prediksi liga berikutnya, terutama mengenai transfer pemain Han. Oh ya, kayaknya boleh. menarik juga Tuhan. Transfer pemain. Terganggu? Karena itu seru banget kan, orang kan nunggu nih transfer. Nah, terkait tahun ini masih ada wabah COVID, bagaimana kondisi? Kita tanyakan. Transfer silakan pemain. Bung Harpa. Bung Harpa, boleh Ya, isu transfer pemain? sebenarnya sih seharusnya sih transfer pemain musim ini nggak lebih hype dibandingkan kalau kondisi normal ya, karena tentu kondisi keuangan juga pasti nggak sebaik kalau tidak ada wabah corona dan sebagainya. Jadi perpindahan pemain itu memang didominasi dengan isu-isu lama, salah satunya Timo Werner ya kalau nggak salah, yang sempat katanya mau ke Liverpool tapi ditikung sama Chelsea dan sebagainya. Tim biru itu emang seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya sih justru dalam kondisi seperti ini perpindahan pemain menjadi tidak terlalu dinamis dibandingkan sebelumnya. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya di Manchester United juga isu-isunya juga setahu saya juga nggak ada yang terlalu hype ya, karena memang menurut saya tiap klub atau bahkan tiap liga sekarang lebih fokus bagaimana untuk memastikan musim depan kompetisi berjalan dengan kondisi yang maksimal. Artinya lebih kalau menata internalnya berarti ya Bung Harpa. Iya, lebih menata internalnya baik klub maupun juga liganya gitu. Jadi transfer hanya mungkin nambel 1-2 yang memang mandatori. Kalau enggak ya udah mereka akan tetap stick dengan yang mereka sudah punya gitu. Betul. Nah, sepakat. Bagaimana kalau kita sekarang menyeberang ke negara satu lagi? Iya, kayaknya nggak seru nih Han kalau kita tidak membahas Liga Italia, karena di sini ada nggak enak dengan Bung Jaka ya. Yang fansnya Juventus, betul. Yang baru saja kalah di Coppa Italia. Nah, itu sama seperti Bayern Munchen, publik Italia juga disuguhi oleh keperkasaan dari Juventus selama bermusim-musim. Nah, mereka selalu mendominasi Serie A. Nah, tahun ini agak berbeda sedikit karena Lazio dan Inter Milan, klub saya yang lain, mulai itu menyodok agak membayangi, walaupun tetap Juventus yang leading. Nah, bagaimana dengan musim ini? Ya, ini
Ini menarik. Serie A akan kembali minggu depan. Ya. Nah, bagaimana nih prediksinya terkait Serie A? Siapa dulu nih, Han? Siapa dulu? Kita jangan kasih dulu ke Mas Jaka. Jangan dulu ya. Karena dia fansnya Juventus. Kita tanya dulu ke Bung Ma'ruf ya. Oke, Bung Ma'ruf dulu. Silakan Bung Ma'ruf. Akhirnya di pertama ya. Iya. Musim ini mungkin menjadi salah satu musim yang cukup menarik ya. Kalau kita meskipun menariknya gini karena sampai menjelang akhir sekarang jarak poin antara Juventus sebagai pemuncak klasemen dengan Lazio itu hanya sekitar 1 poin. Betul. Artinya bahwa sekali Juventus itu terpleset maka petanya akan menjadi sedikit berubah. Dan saya kok setelah kekalahan ini kok agak tidak terlalu yakin dengan kemampuan dari seorang Sarri untuk bisa mengelola tim Juventus tetap dalam performa menjaga kepemimpinan mereka di puncak klasemen. Kenapa? Karena ada kutukan ya untuk Sarri di Serie A itu bahwa sejauh ini dia belum pernah mendapatkan gelar di tanah Italia. Dia mendapatkan gelar satu-satunya gelar mayor itu hanya di Inggris ketika bersama dengan tim biru. Jadi sementara balik lagi ke Chelsea. Balik kalau Ma'ruf ini kan benar kan? Ini misalnya dia kemarin dini hari tadi kalah sebagai runner up. Kemudian Super Coppa Italia kalah lagi, sebagai runner up lagi, adu penalti lagi kan. Nah, sekarang dengan hanya dengan jarak 1 poin, siapa yang kemudian bisa menggaransi Juventus tidak terpleset? Hanya sekali imbang saja kemudian Lazio bisa mendapatkan kemenangan, tentu petanya menjadi berubah. Nah, ditambah lagi kan sekarang Pjanic juga agak sedikit bermasalah karena dikaitkan dengan beberapa tim untuk dia entah itu ke Barcelona, entah itu ke Manchester United. Ada kemudian dia pindah dan itu membuat dia kemudian penampilannya tidak terlalu baik. Ditambah lagi Cristiano Ronaldo, ngambeknya luar biasa karena baru kali ini dia dalam 2 kali final berturut-turut dia tidak mendapatkan gelar kalah terus. Nah, Juve mau berharap pada siapa lagi? Dybala kita tahu dia sempat terdampak COVID karena terpapar COVID corona dan sempat harus dia juga harus mendapatkan perawatan dan kita tahu kalau seseorang terpapar COVID dia boleh pulih tapi pulihnya tidak akan 100%. Nah, itu yang mungkin dari sisi fisiknya secara fisiknya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu kendala. Nah, ini menjadi momentum terbaik menurut saya untuk tim tentu di luar Milan. Yang sebenarnya Inter Milan yang sempat mengganggu tapi nggak tahu Inter Milan itu sudah dikasih pemain-pemain masih ada beberapa pertandingan. Sudah pelatihnya bagus, pelatih yang mengantarkan gelar tapi tetap aja nggak bisa, itu aneh juga. Nah, ini menjadi kesempatan terbaik untuk Lazio saya pikir untuk bisa menghentikan dominasi dari Juventus. Saya pikir ada peluang besar itu gitu. Masih ada peluang. Tapi Hatim, saya ingin bertanya juga nih ke Bung Harpa. Karena apa? Karena Lazio bagus musim ini, Bung Harpa ini fans tetangganya Lazio, AS Roma. AS Roma ini nggak tahu kemana. Bung Harpa ini kayaknya pendukung underdog semua ya tim-timnya. Menarik. Nah, bagaimana singkat saja Bung Harpa terkait persaingan di Liga Italia? Iya, kalau sebenarnya benar tadi tuh yang Bro Hatim bilang, memang saya suka dari dulu tim-tim underdog. Ya, walaupun Arsenal not so underdog ya pada waktunya waktu itu. Jadi kalau saya tuh fans AS Roma yang agak aneh. Saya nggak terlalu merasa rival dengan Lazio, kan orang begitu kan. Kalau saya malah bukan nggak suka Juventus ya, cuman menurut saya Juventus membuat persaingan Serie A jadi nggak seru. Gitu loh, karena terlalu jago Mas Jack. Karena terlalu jago. Soal dibantu wasit bagaimana? Wah, itu nggak usah ditanya kalau itu. Mafianya luar biasa. Saya berharap sebenarnya Lazio yang juara, bukannya apa-apa, supaya ada gregetnya lagi Serie A. Nggak apa-apa deh, tahun depan balik lagi Juventus, tapi tahun ini Lazio dulu kasih lah gitu kira-kira. Kalau Roma sendiri sih ya sama, sebenarnya agak mirip dengan Arsenal ya. Jadi hidup segan mati tak mau kira-kira. Jangan pasrah begitu. Terus satu kalau saya lihat AS Roma ini tidak punya seorang soko guru dalam transfer. Buktinya apa? Berapa kali mereka melepas pemain yang jadi kunci di klubnya. Alisson Becker, Mohamed Salah, bahkan Pjanic di Juventus juga dari Roma. Kemana tuh transfer gurunya untuk bisa memapping, oh ini pemain yang jangan kita jual dulu, ini pemain yang harus kita jual, atau pemain yang harus kita beli yang mana. Itu mereka nggak punya. Dan dalam industri modern, sepak bola modern, transfer soko guru itu sangat penting. Dan itu tidak dimiliki AS Roma.
Sehingga kalau saya melihat dalam beberapa tahun ke depan sih kayaknya nggak banyak perubahan AS Roma. Tata kelolanya ya, istilahnya ya. Tata kelolanya yang harus di ini ya. Betul. Nah, sekarang terakhir baru kita lempar ke Bung Jaka. Bung Jaka, bagaimana gimana komentarnya Bung? Karena Halo, bakal ya. senang sekali nih soal Juventus ini. Seru. Oke. Enggak, sebenarnya 3 tahun yang lalu Juventus itu tidak dalam posisi yang stabil ya. Artinya secara kekuatan tim itu sebenarnya tidak stabil. Bahkan saya mengatakan waktu itu ketika ditanya banyak pihak, apakah Juventus akan juara? Sebenarnya akan sulit dengan performa yang terjadi gitu loh. Namun persoalannya adalah tim-tim lain juga tidak menunjukkan performa yang bagus gitu loh. Untuk bisa menyaingi itu gitu loh. Tahun berikutnya malah saya mengatakan ketika Ronaldo masuk, bagaimana Ronaldo masuk? Ya wassalam aja, semakin jauh gitu loh. Namun sekarang ketika Sarri masuk menjadi problem bahwa di situ Sarri tidak bisa mengeramu dengan baik. Misalnya dengan menempatkan Ronaldo terlalu depan, misalnya bersampingan dengan Higuain, di belakangnya ada Dybala. Ingat banyak gol-gol Juventus itu dicipta bukan karena bermain secara tim, tapi karena kemampuan individual dari Ronaldo maupun Dybala, gitu loh. Tidak ada pemain. Nah, ini udah dibaca oleh pemain-pemain yang termasuk Napoli semalam ya. Matikan aja tuh Ronaldo. Matikan aja Dybala, udah selesai gitu. Karena memang tidak ada permainan tim di situ. Apa yang kurang dari Juventus adalah terlalu memaksakan pemain-pemain yang tidak bisa flank itu ke flank. Matuidi dipaksa bermain ke flank terus bersama Ronaldo. Gimana coba? Wilayah tengahnya menjadi kosong gitu loh. Begitu juga dengan Bentancur. Sanik juga posisinya juga terlalu ke belakang, tidak ke depan. Karena posisi itu sudah diambil oleh Dybala. Ini yang persoalan ini yang formasi ini yang menjadi problem. Padahal Sarri ketika di Napoli maupun di Chelsea itu menggunakan formasi 4-3-3. Sekarang 4-3-3 dengan formasi depan dibikin diamond, artinya satu ditarik ke belakang. Ini yang menjadi problem. Yang dibutuhkan Juventus sekarang adalah seorang pemain yang bisa membuka ruang seandainya mau mengandalkan kecepatan dari Dybala dan Ronaldo. Dan itu tidak ada. Douglas Costa pun permain karakternya sama juga, dribble tidak ada yang pergerakan. Ini berbeda dengan Munchen, berbeda dengan Munchen, saya katakan dominasi Munchen. Di situ punya Lewandowski, tapi di situ punya pemain muda yang cukup luar biasa, Alphonso Davies, yang bisa berlari kencang, dia larinya paling kencang itu di Bundesliga kan, dan bisa membuka ruang. Müller memberi servis yang luar biasa pada Lewandowski. 20 assist. Nah, di Juve tidak ditemukan sebenarnya karakternya Munchen sama Juve saya melihat hampir sama, mirip gitu loh. Cuma persoalannya bagaimana memanfaatkan pemain-pemain hebat di La Juve. Dan satu lagi, seandainya Juve tahun ini tidak juara, saya kalau pribadi sebagai fans itu nggak masalah karena sudah membuktikan bertahun-tahun udah juara bosan gitu loh. Oke. Menarik. Yang ditunggu sekarang adalah fans Juve dan pemilik Juve. Saya yakin ya, walaupun saya belum telepon pemilik Juve juga. Gitu. Liga Champion, mereka masih penasaran Liga Champion berapa kali? 2 kali final gagal terus. Sekarang dia berharap dengan Ronaldo ini 3 ya kan? 3 apa 2 Pak? 98, 2003, 2005. Oh iya. Kalau dari tahun 98 ya. Kalau yang era-era setelah kasus itu kan 2 kali kan gitu. Iya, 2 kali ya. Nah, saya kira salah satu mendatangkan Ronaldo selain bisnis yang sudah menguntungkan Juventus gitu. Yang berikutnya, kenapa Juventus begitu mendominasi? Saya mengambil kata istilahnya Harpa tadi, Soko guru transfer. Di Juve itu paling handal. Bagaimana bisa mendapatkan pemain gratis dengan kualitas luar biasa. Luar biasa. Andrea Pirlo, Paul Pogba dan semuanya didapat gratis loh waktu itu. Dan belum mencari pemain-pemain yang calon bersinar ya. Beli Ronaldo dengan harga tinggi. Pertandingan belum mulai udah BEP. Betul sekali. Dari segi itu memang luar biasa Juventus dengan menarik sekali. Itu. Terima kasih. Sayang sekali ini pertanyaan-pertanyaan dari para pencinta Sindonews ini tidak bisa kita bacakan semuanya. Padahal banyak banget pertanyaannya dari sahabat Sindonews nih, Han. Tapi apa juga kan? Waktu yang juga yang memisahkan kita. Nah,
tidak terasa kita sudah 1 jam, ngobrol dengan para narasumber kita. Nah, terima kasih sekali kepada Bung Jaka, Bung Jaka, terima kasih banyak, Bung Maru, dan Bung Harka. Terima sukses kasih selalu ya semuanya, Sama-sama. sehat ya. Jangan bosan-bosan untuk diundang ke Sindo on the Pitch, karena acara ini akan selalu hadir setiap hari Kamis setengah 5 sore. Isu-isunya pasti akan menarik, tidak hanya mengupas sepak bolahan, tapi olahraga yang lain. Nah, terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dan sahabat Sindo News yang sudah menyaksikan acara Sindo on the Pitch. Saya Hana Fauzi. Dan saya Hatim Farabi. Adios.